Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abang Teteh sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahla Sofia Listi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari praktikum penelitian operasional di modul 3, yaitu analisis sensitivitas. Pertama-tama saya akan mulai membacakan tugasnya, yaitu sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan 3 jenis produk, yaitu televisi yang dilambangkan dengan T, laptop L, serta smartphone S. Tiap produk diproses di 3 bagian, yaitu bagian designing, assembly, dan juga testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam di bagian designing, 360 jam di bagian assembly, dan 580 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan 1 unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan 1 unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam di bagian designing, 5 jam di bagian assembly, serta 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit smartphone dibutuhkan untuk masing-masing 5 jam di bagian designing, 6 jam di bagian assembly, dan 6 jam di bagian testing. Keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, sedangkan smartphone $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, kita harus membuat model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang kedua, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Yang ketiga, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing? Jelaskan. Lalu, apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet yang dilambangkan dengan T dengan harga jual yaitu $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan juga 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Nah, di sini saya akan menjawab yang A dulu nih. Di penyelesaian, kita membuat model matematikanya. Kita buat model matematika seperti ini. Kita lambangkan televisi dengan T, laptop dengan L, dan juga smartphone dengan S. Lalu kita membuat fungsi tujuannya. Karena kita ingin mencari nilai optimum berupa kita ingin mencari keuntungan maksimal. Jadi di sini fungsi tujuannya yaitu Zmax 12T, ataupun tadi keuntungan dari televisi itu $12, begitupun yang lainnya 12T ditambah 18L dan juga 15S. Lalu kita memiliki di sini ada fungsi kendala dari bagian masing-masing, yaitu designing, assembly, dan juga testing. 4T plus 6L plus 5S lebih kecil dari 480 karena dia mau mencari maksimum, di sini tandanya lebih kecil. Terus 2T plus 5L plus 6S lebih kecil dari 360, lalu 3T plus 8L plus 6S lebih kecil dari 580. Nah, di sini kita ingin mencari shadow price, change factor, dan juga yang pastinya kita mau cari ini apakah bisa dibuat tablet. Nah, untuk software yang pertama, penyelesaian seperti ini, saya menggunakan POM-QM. Kita buka POM-QM-nya. Seperti biasa, kita klik modul, kita pilih linear programming. Nah, kita klik new. Nah, di sini untuk title aku mau nulis analisis sensitivitas tugas mingguan, lalu ada NIM. Lalu untuk constraint yaitu 3, karena designing, assembly, dan testing, variabelnya juga ada 3 karena ada 3 barang. Kita klik OK. Satu, tadi ada yang pertama tuh televisi, yang kedua laptop, yang ketiga smartphone. Seperti ini datanya. Pertama designing, assembly, dan juga testing. Nah, kita bisa mengisi nih, mengikuti model matematika yang telah kita buat di Word tadi. Kurang lebih seperti ini ya, klik solve. Nah, di sini kita mendapatkan nih untuk solusinya, yaitu untuk televisi diproduksi 30, laptop 60, dan smartphone tidak diproduksi. Lalu akan mendapatkan keuntungan sebesar ini, $14.40. Nah, di sini kita klik untuk mencari iterasinya. Kita akan memakai untuk iterasi 3 sendiri. Yang iterasi 3 ini ataupun iterasi terakhir ini, penyelesaiannya kita gunakan di software berikutnya yaitu Excel. Oke, kita buka Excel-nya dan kurang lebih seperti ini ya. Ini juga aku udah pindahin nih buat model matematikanya. Terus aku juga di sini udah mindahin iterasi 3 yang tadi udah kita cari di POM. Terus aku juga udah bikin di sini ada tabel shadow price kurang lebih seperti ini. Iterasi 3, basic variable,
quantity masing-masing variabel dan juga variabel select-nya. Terus juga di sini shadow price-nya yang mau kita cari di bagian designing, assembly, dan juga testing. Kita cari dulu nih shadow price-nya. Kita isi untuk tabelnya ini, kita copy aja dari POM. Jadi seperti ini ya. Ini udah aku copy. Ini sama kayak yang di atas nih. Kayak POM-nya, iterasi 3 ada 12, 0, 18. Dari masing-masing basic variable, televisi, dan juga laptop. Untuk mencari shadow price, nah, di bagian designing, assembly, dan juga testing, kita copy aja di bagian ZJ di tabel select 1, select 2, dan juga select 3. Di sini kita drag aja. Nah, di sini udah sama ya, 3, 0, dan 0. Nah, seperti ini untuk nilai shadow price-nya nih di bagian designing, assembly, dan juga testing. Nah, lalu kita mencari change factor. Kita cari di sini yang pertama, produknya ini kita ikutin sama yang di bagian basic variable nih. Nah, lalu di sini untuk mencari solusi lama, di bagian quantity, untuk perubahannya, rumusnya adalah di basic variable T, misalnya di select 1, karena dia penambahan 5 jam, kita kali sama 5. Seperti itu. Nah, terus karena kita ingin mendrag ke bawah, nah kita di sini menggunakan kunci, aku mau di sini kunci kiri. Nah, setelah itu kita drag seperti ini. Lalu di bagian solusi baru, ini hanya tinggal menambahkan dari solusi lama ditambah dengan perubahan. Lalu kita drag ke bawah. Kita mencari keuntungan baru. Kita kalikan solusi baru dengan nilai dari iterasinya nih. Kita tambahkan, kita mendapatkan 1455. Nah, setelah itu untuk mencari keuntungan lama, ini kita hanya memindahkan angka dari ZJ ini. Jadi ZJ ini dari kuantitinya 1440. Nah, seperti itu. Didapatkan keuntungan lama 1440. Lalu di sini untuk perubahan, caranya adalah kita mengurangkan dari keuntungan baru dengan keuntungan lama. Seperti itu juga untuk pengurangan 5 jam pada proses designing. Di sini kita copy aja. Seperti ini untuk solusi lamanya juga. Lalu di sini untuk perubahan, perbedaannya adalah kita mengalihkan select satunya dengan minus 5. Di sini aku mau kunci kiri. Langsung aja kita drag. Setelah itu, untuk mencari solusi barunya tadi ya hampir sama, kita menambahkan dari solusi lama dengan perubahan. Seperti ini. Untuk keuntungan baru, dia juga sama. Kita kalikan solusi baru dengan nilai dari iterasi. Untuk keuntungan lama juga seperti itu, jadi nilai dari ZJ-nya 1440. Untuk perubahan, dia sama juga, dia dikurang. Nah, seperti ini. Jadi, untuk penambahan 5 jam dan juga pengurangan 5 jamnya seperti ini. Nah, di sini kita masuk aja nih reduce cost, ataupun tadi ya, jika perusahaan ingin menambah produk baru. Untuk jumlah yang diperlukan, di sini kita lihat dari soalnya. Jadi satu device itu membutuhkan berapa di bagian designing, assembly, dan juga testing tadi ya untuk tablet. Yaitu sebanyak 2 designing, 2 assembly, dan juga 1 testing. Setelah itu kita cari di sini nilai per jamnya. Kita masukkan aja nilai dari shadow price. Nah, untuk total di sini kita kalikan jumlah yang diperlukan dengan nilai dari per jam. Nah, jadi di sini total biaya adalah total dari nilai yang tadi kita kalikan. Nah, jadi di sini total biayanya ada 6. Kesimpulan dari masing-masing POM dan juga Excel. Yang pertama, untuk keuntungan dari sebuah toko itu yaitu di sini kita televisi diproduksi 30, laptop diproduksi 60, dan juga smartphone tidak diproduksi. Maka akan didapatkan keuntungan yang maksimum sebesar 1440. Lalu nilai shadow price dari semua variabel atau semua unit yaitu untuk bagian designing ada 3, assembly tidak ada shadow price, dan juga testing tidak ada shadow price. Seperti itu. Nah, lalu di sini untuk change factor, ketika ditambahkan 5 jam kerja pada proses designing, maka di sini untuk televisi akan didapatkan solusi baru yaitu penambahan 33 produk, dan juga untuk laptop sebesar 58 produk.
Nah, lalu di sini akan didapatkan sebuah keuntungan baru sebesar $14.55 seperti itu. Begitu juga untuk pengurangan. Jika dikurangkan 5 jam kerja, maka untuk televisi yaitu dihasilkan 26 dan juga untuk laptop dihasilkan 61. Dan di sini didapatkan keuntungan baru sebesar 14.25. Nah, ini lebih kecil ya dari keuntungan lamanya, seperti itu. Lalu di sini, jika perusahaan ingin membuat produk baru yaitu tablet, nah harga jualnya itu kan $4, keuntungannya itu $1 per unit. Ketika kita masukkan ke tabel reduce cost, nah di sini kita mendapatkan total biaya 6, artinya kita mendapatkan di sini ada $6. Berdasarkan tadi dari pernyataannya, jika harga jualnya itu $4 dan keuntungan yang didapat itu hanya $1, sedangkan di sini total biayanya yaitu ada $6, maka tablet tidak bisa diproduksi oleh perusahaan tersebut. Karena jika diproduksi, biaya yang dikeluarkan harus $6, sedangkan harga jualnya hanya $4, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Sekian video yang saya buat pada penugasan mingguan penelitian operasional ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.